Pemirsa Metro TV Lampung, saat ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampu Pos Group lainnya. Ada dari lampos.co, lampungpos.id, serta dari Sai Radio 100 FM. Oke Mas Widodo, kita akan coba untuk bahas dulu dari lampos.co nih. Ada beberapa judul yang sangat menarik sebagai trending topik. Di antaranya, Bandar Lampung zona oranye, 5 daerah lain hijau. Kemudian 6 perwira Polda Lampung naik pangkat jadi Kombes Pol. Lalu yang ketiga, 25 warga Panjang positif corona. Selanjutnya, 1 pasien baru corona asal Bandar Lampung. Dan yang terakhir, jumlah PDP corona di Lampung Selatan bertambah lagi. Oke, kita mungkin bisa bahas dahulu dari Bandar Lampung nih, ya Mas Widodo, yang ternyata sudah masuk ke zona oranye. Bagaimana nih? Bandar Lampung sekarang masuk zona oranye. Ya. Sepertinya ini turun ya dari merah ke oranye, tapi sebetulnya hanya satu-satunya Bandar Lampung ini yang zona oranye. Oke. Sementara 14 kabupaten kota lainnya sudah di bawah oranye. 5 kabupaten hijau, yaitu Mesuci, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Pringsewu. Ini zona hijau. Sementara yang 9 lainnya adalah zona kuning. Artinya perlu langkah-langkah yang lebih strategis, lebih ekstrim bahkan untuk kota Bandar Lampung ini agar bisa turun ke zona kuning untuk kemudian turun ke zona hijau. Nah, kenapa pentingnya zona? Zona hijau, ketika sebuah daerah dimasukkan dalam zona hijau, mereka sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini hanya salah satu ya, salah satu keunggulan zona hijau. Daerah yang masuk zona hijau, dia bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini penting karena apa? Karena sebentar lagi ini kan tahun ajaran baru. Betul. Nah, anak-anak sekolah kalau bisa yang dulu belajar dari rumah sekarang bisa langsung tatap muka di kelas dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, tentunya kita harapkan semoga kembali turun lagi ya untuk tingkatan dari Bandar Lampung sendiri ya Mas Widodo. Kita beralih dulu nih ke lampungpos.id. Di sini ada beberapa juga dari judul menarik sebagai trending topik. Di antaranya adalah petani berharap harga komoditas pertanian stabil. Kemudian positif COVID-19 terbanyak ada di Panjang. Lalu izin tambang minerba diambil alih pusat. Selanjutnya 2035 UMKM Lampung raih insentif pajak. Dan yang terakhir adalah pesawaran kebut fasilitas pariwisata. Nah, tentang izin tambang minerba yang diambil alih pusat nih Mas Widodo, bagaimana menanggapinya? Ya, jadi tahun ini kan ada undang-undang baru ya, undang-undang minerba. Itu undang-undang nomor 3 tahun 2020. Kalau untuk daerah, yang paling urgen itu adalah tambang galian C. Sirtu kalau orang bilang ya, pasir dan batu. Ini sangat penting sebetulnya untuk daerah. Karena apa? Ketika terjadi persoalan, kan ngurus tambang itu izinnya kan susah. Harus dari kabupaten kota, lewat Dinas Lingkungan Hidup, lewat Biro Perekonomian, lewat harus bikin AMDAL, kemudian dibawa rekomendasi ini ke provinsi, diproses lagi di provinsi. Seandainya ini sesuai, semua perizinan, semua syarat sudah selesai, dibawa lagi ke Kementerian ESDM. Itu dulu. Tapi kalau sekarang semua diambil alih oleh pusat wewenang itu. Ini juga menurut saya ini kemajuan ya. Kemajuannya kenapa? Karena ada dalam banyak kasus itu galian C itu menimbulkan masalah. Ketika terjadi masalah, saling lempar antara kabupaten menyalahkan provinsi, provinsi menyalahkan kabupaten. Nah, sekarang nggak ada lagi itu. Dan masalah seperti kita tahu, masalah yang belum lama ini kan ada 3 anak meninggal sekaligus karena berenang di
bekas galian tambang batu. Iya. Nah, ini seharusnya juga kan jadi perhatian juga untuk pengelola tambang supaya tidak sembarangan, karena izin tambangnya juga kan nggak jelas itu di situ. Camatnya nggak tahu, kepala desanya nggak tahu, lurahnya nggak tahu. Tahu-tahu jadi masalah ketika sudah ada Korban. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Ya, semoga saja dengan sebuah kebijakan yang baru ini juga akan membuat sebuah solusi atas permasalahan tersebut ya, Bapak. Selanjutnya ini kita akan beralih dulu ke berita trending topik, tentunya tentang anak muda nih yang diangkat oleh Sai Radio 100 FM. Ini ada beberapa trending topik, diantaranya kita mulai dengan berita duka, yaitu musisi senior Bagus AA meninggal dunia. Kemudian lagu digunakan tanpa izin, The Rolling Stone siap gugat Donald Trump. Selanjutnya Disney kembali tunda rilis Mulan menjadi 21 Agustus. Selanjutnya Andi Rianto hasilkan 4 lagu kolaborasi selama WFH. Dan yang terakhir adalah video music How You Like That. Blackpink kembali pecahkan rekor. Nah, ini tentunya kita sudah tahu ya informasinya, kalau ternyata hari Minggu dari musisi senior Bagus AA sendiri telah berpulang begitu. Bagaimana Mas Widodo? Cukup mengenal dan juga menggemarinya juga kah? Ya, Bagus AA ini kan dia musisi, dia pencipta lagu yang terkenal, dia banyak juga lagunya dipakai hampir oleh semua musisi top, hampir oleh semua penyanyi top pada saat itu. Jadi lagu ciptaannya ini pernah dinyanyikan oleh Iwan Fals, Vina Panduwinata, Dian Pramana, Trio Libel, Utha Likumahua sampai ke January Christie. Ini semua memakai nama-nama besar ini, mereka memakai lagu ciptaan Bagus AA dan beliau meninggal hari Minggu kemarin akibat ginjal dan komplikasi berbagai penyakit lain. Ya, itu dia. Dan kemudian selanjutnya ini adalah yang sedang memang trending juga dari dunia politik Amerika Serikat, Donald Trump, yang ternyata saat berkampanye salah satunya menggunakan lagu dari The Rolling Stones dan ternyata tanpa izin, sehingga dari The Rolling Stones sendiri menolak lagunya dibawakan kembali oleh Donald Trump. Bagaimana tanggapannya? Ya, ini kan persoalan lisensi ya. Jadi tim kampanye Trump itu memakai lagu Rolling Stone, dia tanpa izin, tanpa lisensi. Ini persoalan hak cipta juga, toh. Betapa pentingnya sebetulnya hak cipta itu untuk dihargai, untuk dihormati. Jangan asal comot sembarangan, karena orang belum tentu suka loh dengan karya dia dipakai orang lain ini tanpa izin. Dan ini sebelumnya juga bukan hanya Rolling Stones ya. Ada dulu penyanyi Tom Petty, dia juga menolak, dia menggugat, dia nggak suka lagunya, karya ciptaannya dipakai tim kampanye Donald Trump. Dan memang masa Donald Trump ini diskriminasi itu di Amerika sangat terasa, diskriminasi rasial. Kemudian orang Asia, orang minoritas, orang kulit hitam itu dipinggirkan, dianggap warga negara kelas 2 oleh Donald Trump. Nah, diskriminasi rasial ini yang membuat orang jadi antipati terhadap Donald Trump. Barangkali kalau Donald Trumpnya juga bersifat ramah kepada semua orang, egaliter, mungkin ini juga nggak ada persoalan sih sebetulnya ya. Iya, oke saja ya. Mungkin lain kali Donald Trump perlu untuk membuat lagunya sendiri ya, supaya tidak ada lagi permasalahan untuk siapa nih yang akhirnya lagunya dipakai kembali dalam masa kampanye Donald Trump. Oke, Mas Widodo, sekian pembahasan kita kali ini tentang bedah tajuk dan juga trending topik yang diangkat di 4 platform media Lampung Pos. Tentunya untuk Anda, pemirsa Metro TV Lampung, untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan baca surat kabar harian umum Lampung Pos. Kunjungi juga websitenya di lampos.co dan juga lampungpos.id. Serta untuk Anda para anak muda, untuk mengetahui trending topik apa saja yang sedang hits, silakan untuk mendengarkan dan juga mengakses streaming sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.